Alhamdulillahilladzi hadana sabilas salam wa afhamana bi syariatil nabil karim wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi lam nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita sekalian bisa menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini betul-betul dapatkan pahala dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 7 Januari 2022 adalah Jumat yang pertama pada tahun baru Miladiyah 2022. Ini penting bagi kita untuk jadikan sebagai momentum muhasabah. Kalaupun ini adalah tahun Miladiyah, tapi kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah, introspeksi secara internal pada kita sekalian umat Islam yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya keadaan kita selama ini. Bahwa ada ayat Al-Quran yang patut kita renungkan sekalian terkait dengan ajakan kita untuk muhasabah pentingnya persatuan dan kesatuan jamaah umat bagi kita sekalian umat Islam. Karena tentu tanpa adanya jamaah, tanpa adanya persatuan, tentu apalah artinya kita berislam, kita beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencapai apa-apa dan bahkan kita akan mendapatkan kutukan dari Allah. Karena persatuan menjadi prasyarat. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah merupakan kunci untuk bisa mencapai keberhasilan kita bersama. Patut kita renungkan hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu sekalian berpegang pada tali agama Allah dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini kita akan mengawali bahwa betapa sekarang ini persatuan menjadi sangat penting untuk kita lihat kembali. Betapa kita hanya karena sekat-sekat organisasi, kemudian di sana sini tidak jarang yang kemudian saling mengklaim kebenaran dan akhirnya kemudian saling renggang, padahal kita satu iman, satu Islam. Untuk itu, barangkali kita hendaknya bermuhasabah ini mengkaitkan ayat surat Ali Imran 103 itu dengan ayat-ayat lain yang Allah sengaja turunkan untuk jadi petunjuk bagi kita sekalian. Di antaranya adalah kenapa kemudian kita
akhir-akhir ini yang kita lihat di sana-sini terjadi perpecahan, ketidakkompakan umat, sehingga hampir-hampir kita itu tidak berdaya, tidak ada kekuatan apa-apa. Kita di Indonesia ini mayoritas, tapi hampir-hampir kita menjadi seperti minoritas. Kita bisa lihat misalnya penyebab sifat, karena kita memiliki sifat gentar dan lemahnya kekuatan. Ini diperingatkan oleh Allah. Yang pertama adalah wa'atiullaha wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kata Allah, hendaklah kamu sekalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian janganlah sekali-kali berselisih di antara kamu sekalian, yang kemudian mengakibatkan kalian itu gentar dan hilangnya kekuatan. Wa tadhhabu rihukum, kehilangan spirit, semangat beragama. Karena capeknya kemudian kita berseteru satu sama lain. Ini kita diingatkan, jangan sampai kemudian karena perbedaan furu'iyah, perbedaan hal-hal yang tidak penting, tidak prinsip, kemudian kita seolah-olah terlena dengan perbedaan itu dan kemudian membesar-besarkannya. Padahal ada yang lebih prinsip. Mari kita semuanya, kita adalah berikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman adalah bersaudara. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah bahwa jika kita terjadi perselisihan terus, kemudian apa yang akan terjadi adalah adanya fitnah dan bencana dan juga kerusakan yang besar yang melanda umat Islam. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. La taf'aluhu takun fitnatun fil ard fasadun kabir. Dan orang kafir, sebagian mereka jadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka kompak, saling tolong-menolong. Sementara kita, jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan untuk bersatu, niscaya akan terjadi bencana dan kerusakan yang besar di atas bumi ini akibat perpecahan yang melanda umat Islam. Kita diingatkan oleh Allah dengan hal ini, maka jika kita tidak bersatu, maka akan terjadi bencana dan fitnah di sana-sini. Ulama selalu dipersalahkan dan sebagainya. Kita diawasi terus itu karena kita tidak bersatu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ibnu Jarir dalam tafsirnya memberikan gambaran jika kalian enggan untuk melaksanakan perintah Allah itu untuk bersatu, maka akan terjadi kekacauan dan bencana. Ini yang harus kita waspadai dan kita takuti. Ini sebagaimana digambarkan dalam kitab tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu sesungguhnya dalam hal ini kita patut juga menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Minal qawaidil azimah allati hiya min jam'iddin ta'liful qulubi wa istimal kalimah wa silahi dzatil bayan wa alu hadal asl hum ahlul jamaah kama innal kharijina anhu hum ahlul furqah. Di antara kaidah penting yang harus menjadikan pilar agama bagi kita adalah bersatunya hati kaum muslimin, berpadunya kalimat mereka, dan baiknya hubungan antara kita sesama kaum muslimin tanpa memandang latar belakang ormas, madhab dan sebagainya. Dan orang-orang berkomitmen dengan pilar ini dan mereka disebut dengan ahlul jamaah. Sebagaimana orang yang berselisih di antara mereka dan mereka sebut dengan ahlul furqah atau mereka gemar berpecahan. Ini ada dalam Majmu'ul Fatawa 2851. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menilai urgensinya pilar ini yang harus kita miliki oleh kaum muslimin, yaitu menegakkan persatuan. Jangan pernah kita melakukan perpecahan.
Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah jika kemudian terjadi perpecahan, apa yang kemudian kita bisa lihat gambaran masa lalu. Dulu kita pernah jaya pada zaman Abbasiyah, pada zaman Islam di Cordova, tapi kemudian akhirnya hancur. Karena di antara kita saling gontok-gontokan, saling ingin menang sendiri dan sebagainya. Yang akibatnya, yang ketiga adalah berpotensi untuk mendapatkan kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka dalam hal ini al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Rasul pernah mewasiatkan pada kita al-jama'atu rahmatun. Jamaah persatuan adalah rahmat. Rahmat, kasih sayang di antara kita. Dan kebalikannya adalah wal furqah, perpecahan adalah azabun. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dengan persatuan kita akan bisa jadi umat yang kuat, tapi dengan perpecahan sebaliknya justru azab yang akan kita dapatkan. Naudzubillah. Dalam hal ini maka kita akan sampai kepada yang keempat, yaitu adalah jika kemudian umat Islam tidak juga sadar akan pentingnya persatuan dan kemudian sana sini saling gotong-gotokan, apa yang terjadi adalah kita kemudian akan dikuasai oleh musuh-musuh kita. Rasul telah mengamanatkan pada kita, walau istama alaihim mim baini iqtaraha hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dun. Dan juga mereka tidak akan dikuasai oleh musuh dari luar. Ini orang-orang kafir karena kuatnya, sehingga dapat menghancurkan mereka. Kendati mereka orang-orang kafir bersatu. Daripada itu, untuk memerangi dan menaklukkan mereka, sesungguhnya tidak akan bisa kecuali jika sesama kaum muslimin saling membinasakan. Ini sangat menyakitkan. Betapa kita merasakan sana sini terjadi perang saudara dan sebagainya adalah potret buram masa lalu kita. Betapa saling menyalahkan dan sebagainya. Ini mungkin sebagai peringatan Rasulullah jika kemudian kita saling membinasakan. Itulah awal dari kehancuran. Naudzubillah, jangan sampai kemudian kita mengalami masa yang seperti itu digambarkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir adalah jika kemudian kita tidak mau bersatu dan kemudian bersama-sama menjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat, maka boleh jadi kita akan kehilangan keberkahan dalam hidup ini. Bagaimana sahabat Wahsy bin Harb menggambarkan ketika beliau berdialog dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna na'kulu wala nasba. Qala falalakum taftarakun. Qalu na'am. Qala fastami'u ala ta'amikum wadhkuru smallah alaih yubarik lakum fih. Wahai Rasulullah, kami ini makan, tapi kemudian tidak merasa kenyang dari makan itu. Kemudian, ini jangan-jangan kalian itu berpencar, kata Rasulullah. Dan para sahabat itu menjawab, qalu na'am, betul kami itu berpencar. Artinya bercerai-berai. Maka kemudian Rasul menginstruksikan, fastami'u ala tu'amikum, hendaklah kamu makan bersama-sama, berjamaah. Ini adalah makna kias dari pola kehidupan kita. Kita digambarkan dengan makan itu, mari kita bersama-sama, berjamaah. Wadhkuru smallah, kemudian menyebut nama Allah kita bersama-sama. Sebagai solusinya kita kembali ke jalan Allah, menyebut nama Allah yang satu. Wadhkuru smallah alaih. Kita menyebut nama Allah dalam berbagai kesempatan. Maka kemudian apa yang terjadi? Yubarik lakum fih, dan Allah akan memberkahi kepada kita sekalian. Jika kita bersatu dan kemudian kita kembali mencintai dan kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah beberapa poin penting gambaran bagaimanakah jika kemudian kita terlena dengan perpecahan ini, mengabaikan unsur-unsur pilar persatuan dan kesatuan umat, maka jangan sampai kemudian kita kemudian mendapatkan azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita bersama-sama bersatu dalam beriman dan berislam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd ayyuhal hadirun usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk menutup pada khutbah kedua ini kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam, wabil khusus di Bandung ini, dalam keadaan damai, sejahtera, sentosa. Kita dalam ikatan tali agama Allah yang kuat dan kokoh, sehingga kita bisa eksis bahwa kita berislam. Islam yang mampu mendamaikan, Islam yang mampu memberikan rahmat untuk seluruhnya. Islam yang memberikan gambaran yang utuh, Islam yang menyejukkan dan sebagainya. Sehingga orang lain memandang kita adalah umatan wahidah, umat yang satu, umat yang kokoh. Sehingga sulit untuk bisa ditembus, untuk dipecah belah, apalagi dicerai-berai. Maka dari itu kita mohon pada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Allahumma a'inzal islam wal muslimin wa dil syirka wal musyrikin wansur ibadak muwahhidiyah wansur man nasruddin wahdul man hadal muslimin. Allahumma adfa'anal bala wal waba wa zalazila wal mihana wa su'al fitnah ma dha'ara min hawa ma baton an baladina Indonesia khosoh wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmi dzalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.